Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur keselamatan anugerah yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Bagi setiap kami pada hari ini, kami boleh mengecap kebaikan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan, kami berada di tahun yang baru di 2025. Kami mengucap berkat untuk sepanjang tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Hidup kami penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Hidup kami dijaga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami raih seorang janji firman-Mu ya Tuhan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi, kami datang mengimani firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil, yang terikat dilepaskan dari segala penderitaan, yang kekurangan Tuhan berkati, limpah kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa Roh Kudus urapi kami agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang disayang diberkati Tuhan, sama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dan kembali dari mimbar ini kami menyambut saudara yang beribadah pada Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Tuhan kita baik, amin. Siapa yang hari ini saudara dan saya siap diberkati Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat Tuhan yang baru? Oh haleluya, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih salam sekali lagi kanan kiri saudara. Berikan senyum, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Saudara yang beribadah di gereja Nias, saudara yang beribadah di live streaming, dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun, saudara dan saya kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Kasih Tuhan Yesus memelihara kita. Haleluya. Yuk sama-sama kita ambil Alkitab kita. Sama-sama saudara Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk buka satu bagian firman Tuhan dari Yakobus. Saudara, surat Yakobus pasalnya yang pertama. Saudara dan saya kita akan diberkati firman Tuhan. Ayat 5 dan ayat 6. Dua ayat saja sama-sama kita buka, kita perhatikan. Dan karena dua ayat saja kita baca bersama-sama saudara ya. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Yang sudah di sana sama-sama bilang aku pasti diberkati. Amin. Saudara dan saya kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Haleluya. Saudara, pada pagi ini sama-sama kita belajar tentang hikmat kehidupan. Ya saudara-saudara dan saya kita masuk di 2025 bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya kita harus bersama di dalam hikmat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hikmat Tuhan. Iya saudara, Alkitab tadi katakan di ayat kelima, tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya ada yang kekurangan kebijaksanaan. Apa sih hikmat? Hikmat itu kebijaksanaan saudara Bapak Ibu. Hikmat itu diberikan kepada saudara dan saya. Ketika saudara dan saya datang memintanya kepada Tuhan. Sebelum saya lanjut saudara Bapak Ibu, pagi ini saudara dan saya firman Tuhan temanya saya berikan, yaitu tema pada pagi ini hikmat untuk kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, ada hikmat Tuhan. Amin. Ya saudara, orang yang dituntun oleh hikmat Tuhan, perjalanannya beruntung dan berhasil. Katakan amin. Ya saudara, Yosua 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam, karena firman Tuhan memberi hikmat. Ya saudara, tanpa hikmat Tuhan manusia bisa salah, bisa nyasar, manusia bisa ya mohon maaf saudara Bapak Ibu, ya bisa salah mengambil keputusan, bisa ya mohon maaf sekali lagi saudara menderita hidupnya. Tanpa hikmat Tuhan manusia tidak mendapat damai sejahtera, sukacita. Semua orang ingin bahagia, yang setuju katakan amin.
Saya berdoa saudara dan saya pagi hari ini berbahagia dalam Tuhan. Amin. Berbahagia bersama keluarga, berbahagia dalam usaha, bisnis, karir, berbahagia di masa mudamu, katakan amin. Berbahagia di tahun 2025, katakan amin. Siapa yang percaya 2025 penuh kemuliaan Tuhan? Haleluya, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan diberikan kepada orang yang cari Tuhan. Ya, sungguh-sungguh yaitu mengimani janji Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, maka kita menerima hikmat. Raja Salomo pasti saudara tahu. Salomo ini kan cerita sekolah minggu saudara Bapak Ibu ya. Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta ketenaran, Salomo tidak meminta hal-hal yang lain dari hidupnya. Dia hanya minta hikmat Tuhan. Karena dari hikmat itu kekayaan mengikuti dia. Karena dari hikmat, mohon maaf saudara Bapak Ibu, itu ketenaran mengikuti dia. Dari hikmat, kepandaian, kecerdasan, ya strategi di dalam berperang misalnya pada saat itu ya saudara umat Tuhan. Ya kepandaian, kecerdasan, strategi di dalam mungkin kehidupan. Saudara dan saya kita semua menghadapi yang namanya mungkin ya ekonomi di depan bagaimana. Kita menghadapi yang namanya kehidupan, usaha, bisnis. Ya biasanya orang bisnis, orang usaha itu punya strategi, ya punya perencanaan, punya persiapan. Baik juga dalam karir, semuanya butuh hikmat Tuhan. Dan 2025 saudara dan saya kita tidak tahu seperti apa ke depan. Ya saudara-saudara dan saya masih di minggu yang kedua. Bulan yang pertama. Ya masih ada 11 bulan ke depan. Kita perlu hikmat Tuhan. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya perlu hikmat Tuhan. Iya saudara. Karena apa saudara sekali lagi. Hikmat Tuhanlah yang memberhasilkan saudara dan saya. Hikmat Tuhanlah yang membawa saudara dan saya pada kehidupan yang berbahagia. Nah saudara, minta hikmat sama Tuhan, mintanya juga harus dengan iman, dengan percaya. Tadi di ayat ke-6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan bimbang. Sama-sama bilang sama saya, jangan bimbang. Iya, karena orang yang bimbang itu sama seperti ya hidupnya gelombang laut yang diombang-ambing oleh gelombang laut. Akhirnya apa saudara? Oleh angin ke kanan ke kirinya akhirnya nggak mendapat apa-apa. Orang yang bimbang itu sama seperti orang yang mendua hati. Ya itu sebabnya sama-sama. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, setelah ayat 6 itu ayat 7 ayat 8 dikatakan orang yang mendua hati nggak mendapatkan apa-apa. Ya sama-sama bilang sama saya jangan mendua hati. Bilang sama kanan kiri saudara coba jangan mendua hati. Iya, bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang. Ya, kalau duduk sendiri, ya bilang jangan mendua hati. Amin. Ya, saudara, jangan hari Minggu kita ke gereja, ibadah, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, hari biasa, ya maaf saudara, ya kehidupan kita jauh dari Tuhan, kehidupan kita jauh dari firman Tuhan. Hari Minggu berdoa di gereja, hari biasa, hari Selasa, Rabu, Kamis berdoanya, ya maaf ya saudara, masih berdoa ke nenek moyang, masih berdoa ke tempat-tempat yang ya dibilang beginilah begitu. Saudara kalau kita sudah sama Tuhan Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Kalau saudara dan saya percaya Yesus, percaya sekali untuk selama-lamanya. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup yang menyelamatkan, memberhasilkan, membahagiakan hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, dalam kamus bahasa Indonesia, hikmat secara linguistik, secara bahasa, itu artinya pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan mendalam yang memberikan wawasan untuk bertindak benar. Ya, jadi intinya saudara, supaya saudara dan saya bertindak benar. Sama-sama katakan bertindak benar. Ya, ya saudara, ketika saudara dan saya bertindak benar, maka saudara dan saya pasti bahagia. Pasti bahagia, seperti yang tadi saya sampaikan, gak ada orang yang mau menderita. Semua orang pasti pengen happy, amin. Semua orang pasti pengen berhasil. Pagi ini saudara dan saya secara kamus bahasa, secara pengertian bahasa pun, saudara dan saya kita diingatkan untuk bertindak benar. Sekali lagi sama-sama bilang, bertindak benar. Ya saudara, bertindak benar sehingga saudara dan saya kita boleh melihat yang namanya keberhasilan dan keberuntungan. Saudara dan saya boleh melihat dalam kearti rohani janji Tuhan digenapi atas hidup saudara dan saya. Amin. Orang yang takut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran, maka apapun yang ia doakan Tuhan pasti kabulkan. Amin. Iya saudara, hikmat itu berasal dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya itu bunyinya kokmah. Iya saudara, kokmah. Kokmah itu artinya kebijaksanaan. Ya saudara, untuk membuat keputusan yang benar dan bijak. Ya dalam bahasa Ibrani itu tadi kokmah,
ya dalam bahasa Yunani itu bunyinya Sophia. Jadi kalau ada orang yang namanya Sophia itu artinya kebijaksanaan. Ya saudara, ada satu lagi, prudence. Ya saudara, prudence itu artinya juga kebijaksanaan atau hikmat. Sama-sama bilang sama saya, hikmat. Ya saudara, dan pagi ini kita akan belajar sama-sama. Ya saudara, masuk tahun 2025, apa saja hikmat firman Tuhan untuk kehidupan kita. Saudara siap diberkati, amin? Yang pertama, saudara dan saya, hikmat untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Ya saudara, hikmat untuk takut akan Tuhan. Karena takut Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu juga perlu hikmat. Katakan amin. Ya, di tengah tantangan hidup, saudara dan saya, kita mau melakukan firman Tuhan atau tidak ya. Saudara dan saya di tengah tantangan hidup, ya kita mau ikut yang benar, mau lakukan yang benar atau tidak ya. Saudara dan saya, kita menghadapi tantangan demi tantangan. 2025 kita tidak tahu tantangan seperti apa. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan menyertai saudara dan saya. Agar saudara dan saya, kita hidup takut Tuhan, perjalananmu beruntung dan berhasil. Apapun yang kau perlukan, Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Saudara dan saya tidak kekurangan segala yang baik. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Karena segala keberhasilan, segala kebahagiaan, itu permulaannya adalah hikmat Tuhan. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat Tuhan bukan saja hanya ilmu pengetahuan. Hikmat Tuhan bukan saja kepandaian, kecerdasan. Yes, apalah artinya pandai cerdas kalau nggak takut Tuhan? Apa artinya bisa ilmu pengetahuan, pandai teknologi, pandai ya saudara dalam mengartikan kata-kata misalnya saudara ya, pandai di dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Tapi mohon maaf saudara, kalau hatinya tidak takut Tuhan, maaf saudara, ujung-ujungnya mohon maaf sekali lagi saudara, bisa jahat saudara. Ujung-ujungnya saudara, mohon maaf saudara, bisa binasa. Tapi ketika saudara dan saya takut Tuhan, ya mungkin ya saudara pendidikan terakhirmu hanya SMA. Mungkin pendidikan terakhirmu, mungkin gak lulus sekolah, mungkin ya saudara, karena mungkin kurang biaya, karena mungkin keadaan, ya saudara, karena mungkin ya namanya sekarang semuanya udah mahal. Dari zaman dulu sebenarnya udah mahal sih saudara ya. Ya apa-apa mahal ya saudara, sekolah juga bahkan mahal. Ada pernah jemaat bilang sama saya, ya sekarang Pak sekolah Kristen Pak, ya udah waduh luar biasa mahalnya Pak. Sekolah Kristen Pak, bukan ya namanya dong yang Kristen Pak. Tapi uang sekolahnya nggak Kristen Pak. Ya, namanya kan maksudnya kan Kristen kan kasih gitu saudara. SPP-nya tapi nggak kasih gitu saudara. Karena harganya mahal gitu saudara. Bayar uang sekolahnya tinggi gitu saudara. Ya Jumat memang ada-ada aja saudara. 2025 kita tidak pernah tahu. Ya saudara, ekonomi seperti apa. Ya saudara, usaha bisnis seperti apa. Tapi percayakan kepada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Usahamu tetap maju. Pekerjaanmu tetap diberkati berhasil. Karirmu tetap naik, diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya catat di sini saudara, hikmat sejati dimulai ketika kita meletakkan Tuhan, memposisikan Tuhan di pusat atau menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Ya saudara, tadi firman Tuhan katakan bahwa permulaan hikmat, awalnya kepandaian, kecerdasan, awalnya hikmat, kebijaksanaan, mengambil keputusan dengan tepat, melakukan bertindak yang benar. Itu awalnya adalah ketika kita memposisikan Tuhan jadi yang nomor satu. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan nomor satu di hidup saya. Amin. Apakah sungguh-sungguh saudara dan saya 2025 kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Atau mohon maaf saudara, saudara tanya orang dulu, ngobrol sama bestie dulu, ngobrol sama sahabat, ngobrol sama teman dulu. Lalu nanti udah mentok, udah pusing baru doa tanya sama Tuhan. Ya saudara, kebalik itu saudara. Ya, yang terutama adalah kita berdoa dulu kepada Tuhan. Katakan amin. Kita serahkan dulu kepada Tuhan. Amin. Setelah itu Tuhan akan menuntun saudara dan saya. Amin. Tuhan akan membawa saudara dan saya kepada apa? Kepada hikmat. Ya saudara, bagaimana kita punya hikmat, bagaimana kita punya kebijaksanaan. Lagi-lagi saudara, minggu lalu saya sudah membahasnya sedikit. Saudara dan saya, kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan adalah permulaan, adalah awal dari segala apa? Dari segala tindakan yang kita ambil, dari segala tindakan benar yang kita lakukan. Kalau kita bisa bertindak benar, bukan karena kuat gagahmu,
Bukan karena kuat gagah kita, tapi ketika kita berbuat yang benar, berbuat yang baik, itu semua karena Roh Kudus Allah yang menuntun saudara dan saya. Katakan amin. Supaya apa? Supaya karirmu berhasil. Oh iya ya, supaya karir berhasil bagaimana ya? Oh ya, saya harus rajin misalnya contohnya. Oh iya ya, saya harus bekerja ya dengan hati-hati, bertindak hati-hati. Itu kan firman Tuhan saudara. Renungkanlah firman itu ya siang dan malam agar perjalananmu beruntung dan berhasil. Agar engkau dapat bertindak hati-hati ya saudara. Dan juga agar engkau ya tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Katakan amin. Iya saudara, itu semua berasal dari perenungan firman Tuhan. Kita nggak cukup cuma baca firman Tuhan di hari Minggu. Saudara dan saya, kita nggak cukup baca firman Tuhan cuma di ibadah tengah minggu, hari biasa. Iya saudara, cuma 1 kali 1 minggu, nggak cukup saudara. Tapi saudara dan saya, kita harus bergaul bersama dengan Tuhan setiap hari. Katakan amin. Sebagaimana saudara dan saya bergaul dengan Tuhan setiap hari, ya saudara, firman Tuhan adalah kehidupan kita, maka dia Tuhan yang akan mencukupkan. Katakan amin. Menyediakan rupa-rupa yang kau perlukan dan kau butuhkan. Tuhan pasti sediakan tepat pada waktunya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, saya ketemu sepasang suami istri muda di Gading Marina. Ya saudara, mereka mulai usaha, baru menikah. Ya mereka mulai usaha bareng, usaha sama-sama. Ya saudara, dan saudara ketika mereka mulai berusaha, ya tentunya menghadapi tantangan. Tentunya menghadapi ya namanya ada persoalan. Ya sudah ada aja di dalam namanya usaha bisnis. Ya mungkin orang-orang yang gak suka sama bisnisnya mereka. Ya saudara, di depan mereka itu ada orang usaha juga, orang bisnis juga. Ya dan saudara awalnya baik, tapi ternyata mereka cerita lama-kelamaan kayaknya mereka merasa tersaingi, padahal bisnisnya beda. Ya saudara, jemaat ini ya katakanlah berdagang A, ya saudara, yang B berdagang B. Jadi apa namanya, misalnya kalau saudara misalnya sini buka usaha makanan, depannya buka usaha makanan, itu kan bisnisnya sama itu ya saudara ya. Ini bisnisnya berbeda saudara, tapi memang sama-sama usaha. Ya satu hari saudara, singkat cerita ya orang depan ini ketahuan saudara ya apa namanya membuat attitude-nya, perbuatannya itu nggak menyenangkan. Ya saudara, lempar barang-barang yang mohon maaf saudara bau busuk gitu saudara di depan tokonya jemaat ini saudara. Dan saudara mereka benar-benar bingung dan mereka cemas, khawatir, takut, campur-campur saudara. Dan datang pada Tuhan, ya saudara, berdoa bersama-sama dengan kami. Dan saya katakan tidak ada yang lain, jalan keluar pertolongan, mujizat hanya datang dari Tuhan. Katakan amin. Karena apa saudara? Mereka cerita ke teman-teman gitu. Teman-temannya pada bilang, udah datang aja ke orang pinter. Udah datang aja ke ini itu. Ya kalau mereka pakai cara dunia, kita juga pakai cara dunia. Kata teman-temannya, jangan saudara Bapak Ibu. Iya saudara, saudara dan saya bersama dengan Tuhan, engkau dan aku aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Termasuk usaha bisnis keluargamu. Katakan amin. Iya, itu sebabnya saudara, kami katakan pada mereka, kalian harus bersama-sama bersatu. Suami istri harus sepakat, berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta yaitu kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Datang ke gereja beribadah, urapi rumahmu, urapi tokomu, ya perjamuan kudus, ya di tengah-tengah tokomu, di tengah-tengah usaha keluargamu, di tengah-tengah karirmu, angkat perjamuan ini, sembah Tuhan Yesus. Ya saudara, urapi tokomu depan rumahmu, urapi anak-anakmu, maka perjalananku diurapi Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Berjalan 2 minggu sudah Bapak Ibu, udah gak ada lagi saudara itu yang hal-hal yang aneh-aneh itu saudara. Justru mohon maaf saudara, mereka melihat yang tadinya ya toko di depan itu ya ada pelanggan lama-lama sepi. Saudara Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Tuhan dekat dengan orang yang tulus hati, katakan amin. Tuhan dekat dengan orang yang cari Tuhan, takut akan Tuhan. Ya saudara, Alkitab katakan Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh takut Tuhan, cari Tuhan, setia cari Tuhan, setia beribadah pada Tuhan, takutnya bukan sama hal-hal yang cemas, ya saudara, hal-hal yang khawatir, takut nanti kalau nggak berhasil gimana? Kalau ini nggak berjalan dengan baik gimana? Kalau rencana kita, usaha kita, karir kita nggak berjalan dengan baik bagaimana? Tapi takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan kita ketakutan sama Tuhan, bukan, tapi
kekaguman kita atas kebesaran Tuhan. Amin. Saudara dan saya, kepercayaan kita atas kuasa Tuhan yang sanggup melakukan apa saja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan. Amin. Saudara, mereka cerita setelah 2 minggu orderan masuk di bisnisnya mereka sampai banjir-banjir, saudara. Dan saya katakan kepada suami istri ini, ya itulah bonusnya, saya bilang. Itulah bonusnya, itulah hadiahnya. Kalau takut Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya saudara, kita nggak cari orderan, orderan cari kita, katakan amin. Ya yang usaha ya, yang bisnis ya. Saudara nggak perlu cari-cari. Saudara dan saya berkat kebajikan, kemurahan mengikuti hidup saudara dan saya sepanjang umur kita. Dan saudara dan saya akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Apa hikmat dari firman Tuhan yang menuntun saudara dan saya di tahun 2025? Saudara dan saya, ya kita tahu saudara bahwa hidup itu ditentukan oleh perkataan kita. Ya siapa yang percaya hidup ditentukan oleh perkataan hidupnya? Ya saudara, baik itu positif atau negatif akan membawa kepada kehidupan yang sesuai, terjadi sesuai dengan perkataannya. Makanya saudara, Bapak Ibu, kita hari ini harus sungguh-sungguh kita perhatikan firman Tuhan. Hikmat untuk mengendalikan lidah. Tuhan beri hikmat dari firman Tuhan untuk kita mengendalikan perkataan kita. Sama-sama bilang sama saya, hikmat Tuhan mengendalikan perkataan saya. Karena hidup saudara dan saya tergantung perkataan kita. Ya, saudara, firman Tuhan katakan Matius 12 ayat 35 sampai dengan 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37, kita baca sama-sama yuk. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Haleluya. Saudara, ya sama-sama bilang sama saya, menurut ucapan saya. Iya, menurut ucapan saudara dan saya. Saudara dan saya kita dibenarkan atau sebaliknya. Menurut ucapan saudara dan saya kita akan melihat masa depan saudara dan saya berhasil atau sebaliknya. Itu sebabnya saudara, warisan Gembala Sidang, mendiang pendeta Yesaya Pariaji selalu, ya saudara, kami sampaikan, dan saudara mungkin masih ingat, beliau selalu menyampaikan firman Tuhan, pesan, ya saudara, pengajaran selama beliau hidup. Saudara, mari kita berjuang untuk kita hidup suci berpikir, suci berkata, suci berbuat. Saudara dan saya, mari kita berjuang bersama-sama keluarga kita dalam hidup kita. Agar supaya hidup saudara dan saya, apa yang kita doakan dan kerjakan diberkati berhasil. Yang percaya bilang amin. Dan suatu hari saudara dan saya diundang pesta di sorga. Amin. Siapa yang percaya suatu hari keluarganya di sorga? Suatu hari hidupnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Amin. Suatu hari saudara dan saya, kita akan melihat apa yang doa kita ucapkan hari ini. Amin. Apa yang kita doakan hari ini. Apapun yang saudara, mungkin saudara berdoa untuk anak-anakmu, saudara berdoa untuk cucumu, saudara berdoa untuk apa? Pekerjaanmu, masa depanmu, kau dan aku, saudara dan saya, kita akan menuai apa yang kita doakan hari-hari ini. Katakan amin. Bahkan hidup kita hari ini itu adalah hasil taburan dari hidup saudara dan saya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Katakan amin. Iya saudara, walaupun mungkin bukan kita yang berdoa, orang tua saudara misalnya. Iya saudara, mungkin ya siapa, suami saudara, istri saudara, mungkin siapa, mungkin kakek nenek saudara. Ya artinya orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mendoakan saudara dan saya pernah cerita sama saudara, saya gak pernah bercita-cita untuk jadi pendeta saudara. Ya di gereja, bahkan juga mungkin di gereja Tiberias, ya saya tidak pernah cita-cita untuk pelayanan saudara Bapak Ibu. Tapi memang dari awal selalu ya orang tua, khususnya mama saya tuh ya selalu berdoa sudah menyerahkan kami ya, khususnya saya gitu saudara, suatu hari nanti jadi pendeta. Walaupun saya ditanya orang, saya jawabnya suatu hari nanti mau jadi dokter, suatu hari mau jadi direktur, suatu hari mau jadi manajer, mau jadi pilot, mau jadi macam-macam. Karena kan kalau anak-anak
cita-citanya sebulan sekali ganti ya saudara. Jadi setiap kali ditanya, ya saya nggak pernah sebut mau jadi pendeta tuh nggak pernah. Ya saudara, selalu yang menjawab pendeta tuh selalu mama saya saudara. Sampai akhirnya di satu titik saya kesel sendiri. Ya saudara, kalau nanti saya ditanya orang cita-citanya apa, saya biarkan mama saya yang jawab. Saya berpikir dalam hati saya pada saat itu, mama yang jawab, mama yang jadi loh. Dalam hati saya begitu saudara. Ya, tapi ternyata saudara memang, ya saudara, doa, ya saudara, Alkitab katakan doa orang benar, amin, besar kuasanya, ya saudara, bagi hidup saudara dan saya. Doa itu mengubah segala-galanya, katakan amin. Ya saudara, dan benar kalau ada lagu di doa ibuku namaku disebut, itu benar saudara memang. Ya saudara, kami paling tidak kami sekeluarga, kami anak-anak kami melihat, mengalami yaitu hal tersebut. Bahkan istri saya pun dulu waktu saya masih pacaran, saudara, kami masih pacaran, beliau juga, istri saya udah mendoakan seperti demikian. Dulu saya saudara masuk ke gereja, masuk ibadah, waduh saudara, duduk di depan, wah saya berantem sama dia saudara. Karena saya nggak suka duduk di depan, dulu. Iya saudara, waktu awal-awal baru ya datang beribadah gitu saudara. Karena dulu sebelum di Tiberias juga menetap gitu saudara. Dulu saya gereja keliling Jakarta, GKJ. Ya saudara, gereja keliling muter-muter di Jakarta. Ya saudara, teman ajak, ya saudara, beribadah ke ibadah yang tepuk tangan, kita tepuk tangan. Ya saudara, teman ajak datang ke ibadah yang gak tepuk tangan, yang ibadahnya diam, sunyi, senyap, ya paling tidur. Ya itu saya, bukan saudara. Di sini mah nggak ada ya, nggak ada yang ketahuan. Ya saudara, jadi saya dibawa kemana mas, saya ikut aja saudara, gereja muter-muter Jakarta. Sampai istri saya bawa ke Tiberias, ya saudara, diajak duduk di depan bangku barisan kedua, tuh mungkin kalau saudara jemaat lama saudara tahu, namanya Tiberias Boulevard Selatan. Ya saudara, di sana tuh dulu saudara. Ya, jadi kami masuk pertama kali itu dulu waktu kami masih pacaran, datangnya ke sana. Lalu itu di lantai 2, jadi di atas tuh udah penuh. Ya saudara, lalu yang kosong tuh ada di barisan kedua. Saya nggak mau, saya bilang, saya marah sama dia. Kalau kamu mau duduk di depan, duduk sendiri, saya bilang. Saya nggak mau duduk di depan, maunya duduknya di belakang. Karena biasanya ya itu menurut ini saya ya, pemahaman saya. Kalau duduk di depan, malu enaknya yang duduk di belakang. Pokoknya ya karena mungkin dulu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi ini bukan berarti, maaf ya, yang duduk di belakang bukan berarti ya. Duduk di belakang tetap diberkati Tuhan. Amin. Itu saya. Ya saya dulu, zaman dulu saudara. Bukan saudara nanti saudara berikut, duduk di belakang nih. Enggak. Ya saudara, itu pengalaman saya saudara. Karena ya waktu itu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya marah saudara, nggak mau kalau kamu duduk di depan, duduk aja sendiri. Saya masuk di gereja itu, waktu itu kan karena memang belum sungguh-sungguh gitu saudara dalam Tuhan. Dan saya baru awal-awal masuk ke gereja ini, saya rasa aneh, saya rasa ini apa sih orang kok ibadah angkat-angkat tangan, nyanyi, nangis-nangis, ya saudara, penyembahan, wah apa gitu ya saudara ya, nggak tahu udah ngomong apa gitu saudara, orang nangis, air mata sama ingus susah dibedain deh. Pokoknya udah gitu, nih apa sih saya bilang, saya merasa tidak terbiasa. Ya saudara, saya makanya duduknya di belakang. Ya kami pulang, istri saya waktu itu masih pacar, ternyata saudara di perjalanan saudara, dia berdoa dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Tuhan, ya hari ini nggak apa-apa deh Tuhan, dia nggak mau duduk di depan, tapi suatu hari Tuhan buat dia berdiri atau ada di posisi yang paling depan ya Tuhan. Benar kejadian saudara, ada di depan saudara. Kasih kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena roh Allah. Sama-sama bilang sama saya, roh Allah. Amin. Roh Allah yang menginisiasi. Ya saudara, roh Allah yang mengerjakan setiap perkataan-perkataan yang benar, perkataan hikmat, perkataan-perkataan berkat, itu terjadi atas masa depanmu. Katakan amin. Jadi saudara, sayang sekali kalau kata-kata kita sia-sia. Sayang banget. Lebih baik saudara dan saya kita bisa memakainya untuk mengatakan berkat di hidup kita. Amin. Ya saudara, sayang sekali kalau yang keluar adalah perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang kotor, yang gak mempermuliakan nama Tuhan. Sayang sekali. Ya, sama-sama bilang sama saya, sayang sekali. Ya, yang seharusnya saudara dan saya kita bisa ucap berkat untuk masa depan kita. Amin. Walaupun keadaan sulit bagi manusia, di pemandangan manusia,
Ya saudara, tapi ketika mulut saudara dan saya tetap memperkatakan berkat di tengah situasi sulit sekalipun, maka yang terjadi kuasa Tuhan akan mengikuti perkataan saudara dan saya. Bukan keadaan yang sulit, tapi kasih Tuhan menyertai saudara dan saya. Mujizat masih ada bagi orang-orang yang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Efesus pasalnya yang keempat ayat 29 dan 30 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Haleluya. Walaupun saudara pun setiap kita mungkin melihat ada sesuatu yang gak berkenan. Misalnya ada sesuatu yang gak baik, ada sesuatu yang gak benar juga. Tapi kendalikan lidah kita, kendalikan perkataan kita untuk tidak mengucapkan kata-kata sia-sia. Amin saudara. Ya misalnya contoh ya saudara mungkin namanya kita di jalanan di Jakarta, ya di jalanan di Jakarta kan saudara, kan kita kadang-kadang namanya jalanan itu saudara kita gak pernah tahu. Ada orang kadang ya sen ke kiri, tiba-tiba beloknya ke kanan. Iya saudara, ada orang tiba-tiba belok, ya saudara harusnya nunggu yang lurus dulu, ya dia belok, main belok aja langsung, ya saudara, yang lurus nggak dipeduliin, ya kadang-kadang kalau di jalanan di Jakarta ini saudara Bapak Ibu kita harus berjaga-jaga, waspada, katakan amin. Iya saudara, orang yang benar bisa salah, orang yang salah bisa benar. Iya saudara, itu sebabnya saudara kita tidak pernah tahu, ya saudara, dalam keadaan apapun yang kita hadapi, saudara dan saya mari kita minta hikmat Tuhan untuk mengendalikan perkataan kita, meskipun ya keadaan yang kita lihat di depan atau seseorang yang mungkin kita lihat di depan itu adalah keadaan atau seseorang yang mungkin salah. Ya saudara-saudara dan saya mari kita latih diri kita untuk sama-sama mengendalikan lidah kita. Katakan amin. Mengendalikan perkataan kita. Karena apa, sekali lagi saudara, mohon maaf ya, orang yang hidupnya sumpah serapah, mohon maaf saudara, suatu hari pun maka hidupnya akan dihakimi. Iya saudara, orang yang hidupnya mohon maaf sudah perkataannya negatif terus, kata sia-sia, ya mohon maaf saudara, sesuai dengan perkataannya itu yang keluar, maka itu yang akan ya dia alami saudara. Itu sebabnya saudara dan saya mau bahagia, ucapkan kata berkat atas hidupmu. Amin. Berkati anak-anakmu Bu, Pak, berkati keluargamu. Amin. Karena apa saudara? Berkat itu, kebahagiaan itu tergantung dari apa yang kita keluarkan dari hidup kita, perbendaharaan hidup kita. Alkitab katakan, amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara, kata-kata kita sangat-sangat berpengaruh, katakan amin. Ya saudara, kata-kata saudara dan saya sangat-sangat mempunyai dampak yang luar biasa. Kalau saudara ingat, ya saudara, atau saudara mungkin pernah tahu, ya itu yang namanya pesulap itu kan sangat luar biasa ya. Pesulap kan misalnya gini, jadi ini, ya saudara, atau jadi ini, ada tukang sulap yang gini, jadi ini prok gitu saudara. Ya kan, jadi apa prok itu saudara. Tapi dia mengawali ya saudara sulapnya dengan kata kalimat jadi sesuatu. Ya saudara, jadilah sesuatu. Allah menciptakan langit dan bumi, ya saudara, kehidupan bumi ini, dunia ini, ya saudara. Maka Allah mengatakan jadilah terang, jadilah malam, ya saudara, jadilah sesuatu, jadilah, dan semua yang Allah ciptakan adalah baik. Tapi perhatikan kata-kata Allah, kata-kata Tuhan, jadi sesuatu. Maka saudara dan saya diberkatilah hidupmu dan hidupku, katakan amin. Jadilah indah masa depan kita, katakan amin. Maka masa depanmu akan menjadi indah, amin. Ya saudara, kata-kata yang kalau saudara ingat ya, yang dipakai sama pesulap itu, kalau saudara mungkin pernah mendengar satu kata yang bunyinya abrakadabra. Pernah dengar kata abrakadabra? Kata abrakadabra itu berasal dari bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di bumi selama 3,5 tahun. Tuhan Yesus memakai bahasa Aram. Bahasa Aram dipakai oleh orang-orang Ibrani. Iya saudara, saya punya penjelasannya sedikit saudara. Abrakadabra sebuah kata yang sering diasosiasikan dengan sulap atau magis atau mantra misterius. Kata ini memiliki sejarah yang panjang, berasal dari zaman kuno, maknanya telah berevolusi sepanjang waktu. Asal katanya ya saudara, bahwa dari bahasa Latin pada abad kedua itu abrakadabra, tapi dalam bahasa Aram itu afrakadabra. Ya, afrakadabra yang berarti saya akan menciptakan saat saya berbicara.
Nah, itu saudara. Jadi hati-hati dengan apa yang kita bicarakan. Karena akan terjadi sesuai dengan apa yang kau bicarakan. Iya saudara. Ayub juga bilang saudara, apa yang kau cemaskan, apa yang kau takutkan, itu yang terjadi. Jadi kalau kita ucap kata-kata takut, ucap kata-kata cemas, itu yang terjadi. Dan perkataan saudara dan saya, itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Jadi hari ini saudara dan saya, mari kita ucap kata berkat. Mari saudara dan saya, kita buang kata sia-sia. Amin. Jangan saudara dan saya kita hidup di dalam apa saudara? Ya maaf ya, kata-kata negatif, dusta, tipu, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya, perkataan kita memuliakan Tuhan dan akan terjadi berkat yang indah dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang tahun ini di 2025 hidup kami penuh kemuliaan Tuhan bersama keluarga. Kami sehat, kami panjang umur, kami diberkati, beruntung dan berhasil. Setiap hari kebajikan, kemurahan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami percaya setiap hari ada kemurahan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus mengurapi kami agar kami mempunyai hidup yang bijaksana, menyenangkan Tuhan. Suatu hari keluarga kami diundang pesta di sorga. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita buka firman Tuhan. Mazmur 32 ayatnya yang ke-8. Yuk sama-sama saudara kita perhatikan. Mazmur 32 ayat ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ya saudara, Allah berkata aku hendak memberi nasihat. Semua bilang sama-sama nasihat. Ya, nasihat adalah hikmat. Nasihat adalah pesan dari Tuhan. Supaya saudara dan saya bertindak benar. Saudara dan saya tidak kekurangan segala sesuatu yang baik. Saudara dan saya, berkatmu seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Amin. Seperti air dari sungai yang tidak pernah kering. Yang mengalir dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Ya, sama-sama bilang sama saya, berkat Tuhan dalam hidup saya seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Katakan amin. Ya, itu semua berasal dari ya saudara-saudara dan saya, kita hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi, tantangan hidup, persoalan hidup, kalau ada hikmat Tuhan dalam hidup saudara dan saya beruntung dan berhasil. Sekali lagi, amin. Ya saudara, yang terakhir, yang ketiga, hikmat untuk menghadapi tantangan hidup. Ya, setiap manusia mempunyai tantangan hidup dalam kehidupannya masing-masing. Setiap manusia menghadapi yang namanya persoalan tantangan. Tapi saudara dan saya percayalah bahwa apa yang mengalahkan dunia ini adalah iman saudara dan saya. Apa yang mengalahkan persoalan tantangan yang kita hadapi adalah iman percaya saudara dan saya kepada Tuhan. Iman menghasilkan hikmat. Itu sebabnya iman dan hikmat harus berjalan bersama-sama. Punya iman gak punya hikmat, mohon maaf, jadi sembarangan. Punya hikmat gak punya iman, mohon maaf, gak maju-maju. Iya saudara, diam di situ aja terus. Iya kan saudara. Jadi apa? Mohon maaf, cenderung ya memang hikmat itu kepandaian, kecerdasan, mengambil keputusan yang benar. Ya saudara, ilmu pengetahuan yang benar. Tapi terlalu banyak pertimbangan, akhirnya gak berani melangkah. Saudara dan saya di dalam iman, saudara dan saya bersama dengan Tuhan ada langkah-langkah yang diberkati. Katakan amin. Saudara dan saya, sepanjang hidup kita itu serangkaian keputusan saudara. Ya, ketika saudara dan saya minta hikmat sama Tuhan, saudara dan saya, tantangan apapun yang kita hadapi di hidup kita, saudara dan saya berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Ya, saudara, saya catat di sini saudara sebagai penutup, saudara bertutup Alkitabnya. Hikmat Tuhan, hikmat Allah adalah terang yang menuntun kita melewati setiap tantangan hidup. Ya, setiap persoalan yang kita hadapi, kita nggak tahu tantangan hidup itu seperti apa, tapi percayalah saudara dan saya bersama dengan keluarga kita, bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bersama Tuhan selalu ada kemenangan. Amin. Bersama dengan Tuhan, saudara dan saya, ya kita dituntun oleh Tuhan, saudara dan saya diajak oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, ya saudara, terus ya ke kanan, ke kiri, stop dulu, jalan lagi. Ya bagaimana Pak kita bisa tahu, kita bisa mengikuti penyertaan Tuhan? Sekali lagi saudara Bapak Ibu, let us go back to the Bible. Bangun hubungan kita yang intim bersama dengan Tuhan. Mari saudara dan saya sediakan waktu, bukan waktu yang sisa, tapi kita benar-benar siapkan waktu kita. Tuhan mengerti, Tuhan tahu kita harus kerja, kita harus usaha, kita harus mengurus keluarga, rumah tangga, kita harus, saudara mungkin ada karir, saudara mungkin ada pekerjaan, saudara mungkin ada banyak hal yang
Tapi sediakan waktu kita buat Tuhan. Amin. Karena ketika saudara dan saya menyediakan waktu buat Tuhan, yang menghadapi tantangan itu memang kita, seakan-akan memang kita yang melihat. Tapi tahukah saudara dan saya, Tuhanlah yang membawa tanganmu, tanganku menuju kepada kemenangan. Amin. Iya saudara, yang berjalan yang melangkah bukan kita, karena Tuhan gendong saudara dan saya, katakan amin. Melewati setiap tantangan yang dihadapi, Tuhanlah yang membawa kemenangan atas hidup saudara dan saya. Hikmat datang dari Tuhan, kepandaian, kecerdasan datang dari Tuhan. Mulailah 2025 ini bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam usahamu, dalam setiap perencanaan karirmu, setiap perencanaan rumah tangga keluargamu. Datanglah kepada Tuhan lebih dulu. Bawalah terlebih dahulu dalam doa. Ya, setelah itu Pak, kalau ngobrol sama teman boleh? Boleh, silakan. Ya saudara, teman yang kau percaya, sahabat yang kau percaya, tapi jangan kebalik. Datang dulu pada Tuhan dalam doa. Ya, saudara. Baru saudara mungkin ngobrol sama orang tua, ngobrol sama pasangan misalnya. Jangan ngobrol dulu sama orang baru datang sama Tuhan. Tapi datanglah pada Tuhan terlebih dahulu, katakan amin. Serahkanlah dalam doa, katakan amin. Saudara dan saya akan melihat perjalananmu dan perjalananku beruntung dan berhasil, berbahagia dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Masuk di dalam sekarang perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita adakan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tergantung di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh pengorbanan Tuhan, kami sempurna sehat. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Bersama-sama mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai, rukun damai. Berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara, warga sorga
ciptaan yang baru. Kami diurapi, disucikan oleh darah Yesus dalam nama Yesus. Jadi ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Kami diberkati dalam nama Yesus. Mulut kami diurapi, tangan kami diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta, tidak mencuri. Agar apapun yang kami kerjakan, kami doakan, diberkati Tuhan, berhasil. Yang ketiga, oleh setiap tetes darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak operasi, kami tolak terkapar, kami tolak virus oleh darah Yesus. Imun tubuh kami sehat kuat oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi oleh darah Yesus. Peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Kami tolak katarak, mata kami memandang kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati pinggang kami, kaki kami sehat sempurna. Kami tolak saraf kejepit, kami tolak pikun lumpuh oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kolesterol normal, gula darah normal, empedu sehat, pankreas sehat oleh darah Yesus. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap kita pribadi boleh berdoa minta kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya, oleh darah Tuhan Yesus mengalir dalam tubuh kita, kita menjadi sembuh, kita menjadi sehat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kelemahan tubuh. Berkati ya Tuhan Yesus, Ibu Priscilla dalam nama Yesus sehat sembuh. Kami tolak sel-sel kanker tumor dihancurkan oleh darah Yesus. Sudah menjadi sembuh. Tuhan beri mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada keperluan, kebutuhan, saudara, setiap kita boleh katakan pada Tuhan. Mintalah pada Tuhan secara pribadi. Dalam nama Yesus, Tuhan yang mendengar, memberi kepada saudara dan saya mujizatnya. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Dalam nama Yesus tidak kekurangan yang baik. Kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang, semuanya lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak roh celaka bahaya, kami tolak maut, malaikat surga, jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Dalam nama Yesus, kami tolak fitnah atas keluarga, gereja, dan pribadi. Segala rancangan jahat dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di kerajaan sorga. Tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat minyak urapan. Saudara yang di live streaming juga angkat minyak urapan saudara. Saudara yang belum punya nanti saudara boleh terima dari depan. Dengan iman pada Tuhan Yesus, bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat,
pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh, atau mungkin ada bagian yang sakit, urapi, oleskan. Saudara dan saya, warga sorga, dalam nama Yesus diurapi, dijaga malaikat, sempurna sehat. Suatu hari tanganku digandeng malaikat, terbang ke sorga, pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang 2025, saudara dan saya aman dalam berkat perlindungan Tuhan. Diberkati, beruntung dan berhasil, sehat, umur panjang, tegap sentosa, berbahagia dalam berkat damai sejahtera Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, keluargamu, keluargaku, kita berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan Yesus berkatilah perjalanan anak-anakmu, yaitu kembali ke tempat masing-masing dari gereja Gading Nias. Berkati ya Tuhan, apa yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkati rumah tangga, suami istri, anak-anak muda diberkati berhasil. Jemaat Tuhan yang di live streaming dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi, menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jemaat Tuhan yang di luar negeri, Tuhan Yesus memberkati di seluruh yaitu dunia ini Tuhan Yesus, agar biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui yaitu ibadah kami, melalui hidup kami, melalui pelayanan Gereja Tiberias Indonesia. Dimanapun kami melangkah berada, kami imani yang ada minyak dan ada anggur tidak dirusakkan sampai selama-lamanya. Berkati ya Tuhan Yesus setiap program pelayanan gereja, Tuhan berkati KKR, bahkan juga acara ibadah. Berkati ya Tuhan Yesus retret pasangan suami istri, Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus, dibuat Tuhan berhasil. Kami berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus semua yang beribadah pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Henry dan keluarga, berkati Bu Intan dan keluarga, berkati Bu Pinkan dan keluarga, berkati Bu Deborah dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga diberkati, Pak Boy Rando dan keluarga diberkati, Pak Yobel dan keluarga diberkati, berkati Daniel William bersama keluarga, karirnya berhasil, diberkati Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus Lina dan keluarga, Pak Andri Bu Alin diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Pak Guntur juga diberkati Tuhan dalam usaha bisnis pekerjaannya. Semua kami ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Berkati sayangi gembala sidang kami Tuhan, gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, penuh kemuliaan Tuhan, sehat sempurna, umur panjang Tuhan anugerahkan dalam nama Tuhan Yesus. Maka bersama dengan anak cucu mantu dalam berkat kebahagiaan Tuhan. Berkati pemimpin kami Bapak Pendeta Argo Pariaji, dalam nama Yesus Tuhan beri hikmat kuasa mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua dalam hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga hidup kami boleh berbahagia bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua yang melayani worship team, berkati Alvarado dan Sony juga semua rekan-rekan worship team diberkati Tuhan, bahkan Asher, bahkan juga tim event, berkati guru sekolah minggu, som dan operator media, semuanya kami penuh kemuliaan Tuhan. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.